Ya, salam puji nama Tuhan. Malam hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah Yesus adalah Allah dan Tuhan? Jika Yesus adalah Allah dan Tuhan, tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Allah, seperti itu. Karena kalau hanya sebatas ucapan, hanya sebatas kata-kata bahwa dia adalah Allah tanpa ada suatu bukti atau perbuatan yang nyata, maka itu hanya sebatas teori saja atau pengakuan saja tanpa ada pembuktian. Namun kita akan lihat bagaimana tentang sosok Yesus itu sendiri. Jika betul-betul Yesus itu adalah Allah dan Tuhan, tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan dan Allah, seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya terkait apa saja yang sudah dikerjakan oleh Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atau Allah yang sesungguhnya. Nah, apakah Yesus adalah Allah dan Tuhan? Jawabannya iya, Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang sejati dan Allah yang benar. Seperti itu harus digarisbawahi. Lalu apa pembuktiannya? Apa yang sudah Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Allah? Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah di Kolose 1 ayat yang ke-6, nanti teman-teman bisa cross check kembali di sana. Ya, ada penjelasan Yesus itu dikatakan adalah Allah dan Tuhan pencipta segala sesuatu. Jadi Yesus itu menciptakan segala sesuatu, seperti itu. Ya. Yang kedua, dikatakan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang kedua adalah di Yohanes 1 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga sampai ayat yang ketiga, bahwa Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Ya, jadi Yesus sudah ada sejak kekekalan dengan kemuliaannya. Bahkan juga sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Itu Yohanes 17 ayat yang kelima. Nanti teman-teman bisa baca ulang kembali ya di dalam Alkitab. Yang ketiga, bukti otentik Yesus adalah Allah atau Tuhan yang benar dan sejati. Yang ketiga adalah Yesus tidak marah atau tidak menegur para murid ketika dirinya dipanggil sebagai Tuhan dan anak Allah. Itu ada tertulis dalam Matius 14 ayat yang ke-28 sampai 30 dan ayat yang ke-33 juga di pasal yang sama. Lalu Yohanes 20 ayat yang ke-28. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan Alkitab, banyak kata-kata para murid yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus tidak pernah membantah, Yesus tidak pernah marah, Yesus tidak pernah menegur akan hal ini, karena memang benar-benar Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yang keempat, ya, bukti otentik Yesus adalah Allah itu yang keempat di Roma 9 ayat yang kelima dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, Allah yang harus dipuji di selama-lamanya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang harus kita puji selama-lamanya di Roma 9 ayat yang kelima. Lalu yang kelima, pembuktiannya adalah bahwa Kolose 2 ayat yang ke-9, teman-teman nanti bisa baca. Saya hanya kasih poin-poinnya saja, yaitu di dalam tubuh jasmania Yesus ternyata berdiam seluruh kepenuhan kealahan, seperti itu. Jadi ada tubuh jasmania Yesus seperti ini, seperti saya ini. Lalu di dalamnya itu ada berdiam seluruh kepenuhan Allah. Nah, bedanya dengan kita manusia biasa apa? Ya, kalau saya secara pribadi tidak sepenuhnya berdiam kepenuhan Allah, karena memang saya bukan Allah, tapi saya hanya manusia. Nah, Yesus dia adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Buktinya apa? Bahwa
seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam tubuh jasmani Yesus. Itu tertulis dalam Kolose 2 ayat ke-9. Ayat yang ke-6. Bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat ke-42, nanti teman-teman bisa baca, dikatakan Yesus menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi ketika Yesus nanti datang yang kedua kalinya ke dunia ini, dia datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh manusia yang percaya. Tentunya mereka sudah masuk dalam kerajaan surga, lalu mereka akan dihakimi untuk mendapat upah atau mendapat mahkota. Lalu orang yang tidak percaya nanti mereka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat selanjutnya dikatakan bahwa bukti Yesus itu adalah Allah dan Tuhan, yaitu tindakannya, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43 dikatakan bahwa Yesus itu mengampuni dosa manusia. Yesus mengampuni dosa manusia. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, bahwa yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanya Allah sendiri. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru, Yesus itu mengampuni dosa manusia dengan mengorbankan dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Seperti itu. Jadi Yesus mengampuni dosa manusia. Ya, manusia dengan menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan. Nah, yang ke-8 dikatakan bukti tindakan ilahi Yesus, yaitu yang ke-8 ditulis bahwa Yesus ditetapkan oleh Allah menerima segala yang ada. Itu bisa nanti dibaca di Ibrani pasal yang pertama, bahwa Yesus ditetapkan oleh Allah untuk menerima segala yang ada di muka bumi ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang ke-9, ya. Yang ke-9 di Ibrani 1 pasal 1 ayat yang kedua. Bukti yang ke-9, ya, bahwa bukti bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan, ya. Poin yang ke-9 adalah melalui Yesus maka Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, melalui Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu poin 10, bukti tindakan ilahi atau membuktikan Yesus itu adalah Allah, yaitu di Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Sekalipun Yesus itu adalah manusia, datang ke dunia sebagai manusia, dan Allah berdiam, kealahan itu berdiam sepenuhnya dalam diri Yesus, itu membuktikan bahwa ada cahaya kemuliaan Allah yang melingkupi Yesus, memenuhi seluruh kehidupan Yesus, dan gambar wujud Allah itu dinyatakan melalui karakter dan tindakan ilahinya. Seperti itu. Nah, ini harus dipahami, ya. Ayat bahasa poin yang ke-11 dikatakan di Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu poin yang ke-12, ya, pembuktian bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Di Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan Yesus telah selesai mengadakan penyucian dosa melalui dirinya sebagai anak domba Allah. Ya. Lalu poin yang selanjutnya, pembuktian bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang sesungguhnya. Di poin yang ke-13 dikatakan di Ibrani 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kita tahu di atas Nabi ada Allah, karena Allah yang mengutus Nabi. Sedangkan malaikat, di atas malaikat itu ada Allah, karena Allah
yang mengutus malaikat untuk melayani manusia. Nah, ini harus dipahami. Jadi kalau dikatakan Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, membuktikan dan ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang sesungguhnya, sekalipun dia datang sebagai manusia. Oke, yang ke-14 di Ibrani 1 ayat yang ke-6, yaitu dikatakan bahwa Allah Bapa berkata, Allah Bapa berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus. Ya, pada saat itu Allah Bapa mengatakan bahwa semua malaikat harus menyembah Yesus. Ya. Di poin yang ke-15 dikatakan di Ibrani 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Allah Bapa mengakui anaknya sebagai Allah dengan mengatakan, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tahtamu ya Allah. Ya, Allah Bapa mengakui anaknya juga sebagai Allah. Ya, mengakui anaknya adalah bagian dari diri Allah itu sendiri. Oke. Di selanjutnya di poin yang ke-16 bahwa Bapa juga mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Bapa mengakui Yesus juga adalah Tuhan dengan mengatakan, pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Ya, jadi Bapa mengakui Yesus adalah Tuhan dengan mengatakan pada mulanya ya Tuhan, seperti itu. Poin yang ke-17, bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, itu di Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, bahwa Bapa mengakui saat menciptakan langit dan bumi, Yesus ikut ambil bagian juga di dalamnya. Kenapa? Ada perkataan Yesus yang mengatakan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ya, dikatakan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Nah, jadi inilah ya bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan, pembuktian bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah yang sesungguhnya dan Tuhan yang sejati. Jadi biarlah dengan adanya firman ini kita semakin dikokohkan dan kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.